Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Kali ini Tatap Muka spesial Kawal Pemilu Kada Kalteng 2020. Pemirsa, pada malam hari ini kita mengangkat tema babak baru Pilkada Kalteng di Mahkamah Konstitusi. Tentu saja untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Sudah hadir dan bergabung bersama saya Ketua MK periode keempat 2013-2015, Profesor Dr. Hamdan Zulfa, SHMH. Beliau juga menjadi Hakim Konstitusi di tahun 2010. Pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Bidang Hukum dan Politik. Beliau juga penulis buku Kesadaran Berkonstitusi untuk Siswa SD hingga SMA Sederajat. Dan Ketua Dewan Direktur The Regional Autonomy Center 2006 hingga sekarang. Pemirsa, kita ingin mengetahui bagaimana tata cara berproses di MK. Seperti apa jalannya sidang di sana, apa saja yang harus dipersiapkan. Bahkan kita ingin mendengar bagaimana pengalaman beliau selama menjabat menjadi Ketua MK untuk biaya yang harus dikeluarkan ketika berperkara di MK. Langsung saja saya sapa dulu malam hari ini dengan Dr. Hamdan Zulfa. Selamat malam Bapak. Ya, ini cukup bagus. Dari Palangkaraya tadi, rupanya dari Jogja. Oke Pak, kita langsung saja Pak. Nanti kita juga bergabung dengan salah seorang saksi pada saat mengikuti Pilkada 2010 di Kota Waringin Barat. Kita ingin mengetahui bagaimana saja pengalaman beliau, apa saja yang terjadi ketika pemilu kada pada saat itu untuk pembelajaran kita di tahun ini. Ya, dengan masih tersambung dengan saya? Oke. Pak Dokter, langsung saja. Bagaimana sih sebenarnya untuk kita berperkara di MK itu sendiri, Pak? Prosesnya seperti apa? Kemudian tata caranya, itu seperti apa, Pak? Ya, kalau diterangkan sih cukup panjang ya. Proses dan tata cara itu karena memang prosesnya panjang. Hanya segini, saya mau ringkas begini. Ya. Ya, jadi memang hukum menyediakan bagi para pihak yang merasa seharusnya menang tapi kalah begitu, ya. Untuk mengadukan masalahnya itu ke MK untuk menyelesaikan perselisihannya di MK. Hanya saja antara perselisihan pemilu kada yang mulai tahun 2008 sampai tahun 2015 itu ya, itu berbeda. Perbedaannya Pak? Kalau dulu seluruh perkara itu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi, hasil perselisihan hasil pilkada. Tapi sekarang dibatasi, ya, yaitu kalau selisih perolehan suaranya, ya, ini gradual, ya, di atas 2%, ada juga 1,5%, ada 1% tergantung jumlah penduduknya. Pokoknya maksimum 2% begitu. Kalau penduduknya yang lumayan besar, 1,5% atau 1% gitu. Nah itu kalau lebih dari batas threshold itu bukan kewenangan MK, jadi tidak bisa dibawa ke MK gitu. Tidak ada ambang batas pengajuan permohonan itu sendiri Pak yang diajukan oleh teman-teman sekarang dari 01? Saya belum periksa betul ya, tapi rasanya lebih dari ambang batas ya. Kalau seperti itu bagaimana Pak perlakuannya? Ya, kita serahkan nanti sama putusan hakimnya, tapi undang-undangnya memberikan batasan ambang batas begitu. Dulu sih kalau melebihi ambang batas itu di dismissal proses gitu.
Hanya saja ini putusan hakim lah yang mempertimbangkan itu. Seperti apa Pak kerumitannya ketika kita mulai mengajukan, kita mengurus di MK itu seperti apa Pak? Kerumitan, lika-likunya bisa di-share kepada kita pada malam hari ini Pak. Tadi saya mau terangkan dulu perbedaannya yang tadi saya sampaikan ya. Di samping ambang batas, kemudian hal yang kedua yang penting sebenarnya sekarang ada pemisahan secara tegas, yaitu antara perselisihan dalam proses dan perselisihan hasil. Perselisihan dalam proses itu misalnya pelanggaran yang biasa dulu menjadi alasan PSO adalah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif TSM. Dulu itu sepenuhnya kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi undang-undang yang baru, ya, pelanggaran TSM itu diselesaikan oleh Bawaslu. Jadi kalau ada pelanggaran TSM itu wewenangnya Bawaslu. Nah, dalam tahun ini ada 45 kasus, ya, karena ditemukan pelanggaran TSM itu didiskualifikasi oleh Bawaslu pasangan calonnya. Kalau dulu MK yang melakukan itu, tapi kalau sekarang kan bukan itu lagi kewenangan MK. Itu kewenangannya Bawaslu. Jadi itulah perbedaan yang sangat mendasar menurut undang-undang. Ya. Nah, ini juga kenapa ada perbedaan itu, satu threshold, yang kemudian yang kedua adalah batasan materi, karena dulu Mahkamah Konstitusi melimpah perkara yang harus diselesaikan di sana, tidak ada ambang batas, sampai selisihnya 15 atau 20% juga itu diajukan. Sekarang itu dibatasi. Jadi itu. Sehingga kalau dibandingkan dengan perkara 2010, tidak bisa apple to apple dengan perkara yang 2020, karena sangat berbeda aturan hukumnya. Jadi gitu, Mbak Olivia. Kemudian Pak, ketika teman-teman yang berkeberatan dengan hasil pemilu kada Kalteng seperti saat ini, bagaimana teman-teman dari 02 sendiri melihat ini? Karena disebutkan di sini jelas seperti kemarin di media massa juga disebutkan pelanggaran-pelanggarannya yang dikatakan oleh 01 bahwa ada yang namanya terstruktur seperti Bapak katakan tadi, masif, kemudian menggunakan dana ini dan lain sebagainya. Pembuktiannya ini seperti apa Pak? Nah, bukan saja persoalan pembuktian, tapi persoalan formalitas gitu. Kalau masalah sekali lagi, kalau pelanggaran TSM, ya, pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, misalnya pelanggaran dilakukan oleh ASN, birokrasi yang dimobilisasi, dan berbagai pelanggaran money politik dan lain-lain yang dilakukan secara TSM, itu bukan kewenangan MK sekarang ini. Itulah kewenangan Bawaslu. Jadi kalau ada kasus seperti itu harusnya sudah dilaporkan ke Bawaslu. Jadi kalau tidak dilaporkan berarti dia melepaskan haknya, jadi tidak bisa lagi dipermasalahkan di MK. Nah, itu prinsip dasar. Itulah yang saya katakan tadi, perbedaan antara hukum pemilu pada tahun 2008 sampai sebelum 2015. Itulah perbedaan yang mendasar, karena ada undang-undang yang baru. Itu. Jadi kalaupun itu juga diajuin bukti, kalaupun sengketa, kalaupun dipaksa juga diajuin, itu bukan hal yang mudah juga melakukan pembuktian. Ya. Jadi, tapi sekali lagi saya ingin katakan, kalau kita membaca undang-undangnya, ya pelanggaran-pelanggaran demikian sekali lagi tidak lagi diperiksa oleh MK. Oke Pak, bisa diulang sekali lagi yang masuk ranah MK di sini apa saja? Karena tadi Bapak mengatakan ini harusnya wewenangnya Bawaslu, tetapi tetap didorong terus untuk ke MK. Sekali lagi kita tegaskan, yang masuk ke ranah MK itu apa saja Pak?
yang ditangani oleh teman-teman MK? Hasil penghitungan suaranya. Presiden menghati hasil penghitungan suaranya. Itulah yang masuk dalam ranah MK. Tetapi sebelum menuju ke sana, Pak, pastikan ada yang namanya pengajuan bukti-bukti yang mereka katakan misalnya ini melanggar ini, kemudian pelanggaran itu sudah seperti saya katakan tadi, ada politik uang dan lain sebagainya, sudah disimpulkan di situ, kemudian itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tetap berproseskah demikian, Pak, atau seperti apa nantinya? Ya, tetap saja berproses karena pengadilan itu tidak boleh menolak perkara. Tentu dia harus pelajari dulu masalahnya apa, diregistrasi dulu, kemudian disidang, nanti diperiksa, nanti akan dikelompokkan oleh MK. Ini perkaranya apakah termasuk kewenangan MK atau kewenangan Bawaslu. Jadi pilah-pilah kembali. Dan yang kedua, ini apakah perkara ini memenuhi syarat formal ambang batas apa enggak, nanti itu dulu yang dilihat oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah itu baru bicara materi gitu. Pertama kali yang dilihat, saya tegaskan kembali adalah ambang batas, Pak. Ketika ambang batas itu tidak memenuhi, teman-teman dari MK itu langsung dalam tanda kutip mencentang itu. Kemudian baru mengerucut. Ini kita serahkan sepenuhnya pada hakim MK yang akan menilai perkara itu. Jadi tapi saya hanya membacakan saja undang-undangnya begitu. Jadi gitu. Masalahnya di proses atau di apa nanti kita serahkan kepada hakim Mahkamah Konstitusi. Pak, dari pengajuan itu berapa lama, Pak? Dari pengajuan biasanya yang berdasarkan pengalaman Pak sebagai hakim pada saat itu di tahun yang kita sebutkan tadi, Bapak di tahun 2013, sampai di tahun 2015. Berapa lama Pak proses mulai kita memasukkan berkas, kemudian proses sidang, sampai mendatangkan saksi, kemudian lidik dan sidik, itu berapa lama sampai keputusan itu keluar, Pak? Ini juga beda. Dulu hanya 14 hari setelah registrasi. Sekarang ini itu sebulan lebih ya setelah registrasi ya. Nanti Maret harus selesai semua. Saya lupa tanggalnya pasti, tapi Maret itu selesai semua, jadi lebih sebulan gitu. Sudah sampai pada putusan dari MK, Pak? Iya betul. Cuma sebentar kok. Dalam Maret kalau tidak salah. Saya tahu Maretnya akhir dia minggu ketiga, gitu, saya lupa nih. Bapak tadi mengatakan bahwa ini sebentar Pak prosesnya. Nah, sedangkan kita melakukan sidik, lidik itu kan range waktunya tidak sebentar yang kita bayangkan. Ini bagaimana Pak, teman-teman dari MK bergerak mencari bukti, kemudian melakukan penyelidikan sampai benar-benar fight untuk bukti yang diajukan dan lain sebagainya untuk disidangkan, Pak. Bisa diterangkan di sini, Pak? Ya bisa saja, asalkan ada hal yang telat begitu, tidak perlu periksa seluruhnya. Biasanya juga begitu. Jadi kalau jangan bayangkan sama dengan perkara pidana. Perkara pidana itu benar-benar mencari kebenaran material, ya, yang seluruh saksi diperiksa, karena perkara pidana itu benar-benar kasuistis dan spesifik, tahap kasus tertentu. Nah, kalau perkara pemilu kan tidak begitu. Pelanggarannya bisa diajukan banyak. Bukan satu pelanggaran. Kalau seluruhnya itu diikuti satu persatu, saksi satu persatu, ya 6 bulan, 5 bulan nggak selesai. Tidak begitu caranya. Jadi ada satu mekanisme yang lebih sederhana, ya. Karena itulah sebabnya pembatasan itu ada di MK, ya. Karena ini dengan undang-undang yang baru. Kalau khusus yang terlalu rumit begitu, ya, maka itu Bawaslu, karena Bawaslu paling tahu fakta di lapangan, ya, dengan panwasnya sampai di tingkat kecamatan. Mereka sudah punya data-data ini ada masalah apa ini kalau pelanggaran seperti ini. Karena itu di MK itu hanya perselisihan hasil. Ini sebenarnya ini bunyi undang-undangnya begitu.
ya, ketentuan undang-undang gitu. Karena itu menjadi lebih sederhana, ya. Sangat berbeda dengan sebelum tahun 2015 dari tahun 2008 itu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana kalau pasangan calon, baik pasangan calon 01 misalnya ke 02 itu tidak memberikan kepercayaan kepada Bawaslu, kepada KPU? Pendapat Bapak? Ya, salahnya sendiri. Karena undang-undang memberikan jalan. Sendiri kalau tidak, kan itu lembaga yang dibentuk oleh negara. Ya. Jadi kalau tidak memanfaatkan itu berarti melepaskan haknya. Kan gitu. Jadi saat ini tidak semua perkara ujuk-ujuk dibawa ke MK, tetapi sudah ada ranahnya masing-masing. Kalau pengalaman 2015, 2017, ya 2016 kalau tidak salah 2015 akhir ya, 2017 itu banyak sekali perkara yang didismiss karena tidak memenuhi syarat-syarat itu. Wajar terbesar didismiss. Sama dengan yang lalu, ini sudah beda gitu. Prinsip hukum pemilu kadanya sudah beda, sudah berubah gitu. Jadi jangan dibayangkan sama dengan dulu. Oke, Pak, saya penasaran Pak, kalau berperkara di MK itu sampai menghabiskan biaya berapa Pak? Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka Spesial Kawal Pemilu Kada Kalimantan Tengah. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Tatap Muka Spesial Pemilu Kada pada malam hari ini. Pemirsa, seperti saya katakan di awal, kita terhubung atau bergabung dengan salah seorang saksi yang pada saat itu mengikuti Pemilu Kada 2010 di Kota Waringin Barat. Pada saat Pak Ujang Iskandar menjadi ikut kontestan sebagai Bupati. Saya sapa dulu dengan Pak Herman. Pak Herman, selamat malam. Selamat malam Pak Herman. Ya. Selamat malam. Bisa mendengar suara saya Pak? Bisa. Oke. Bapak posisi pada saat ini di Rantau Pulut Seruyan ya Pak? Saya berada di Kecamatan Rantau Pulut, Kabupaten Seruyan. Oke, jadi Bapak bergabung dengan kita melalui handphone ya Pak ya? Oke, tidak masalah Pak. Bapak bisa bercerita kepada kita, sharing pengalaman Bapak pada saat menjadi saksi pada tahun 2010, pada saat pemilu kada di Kobar Pak. Oh ya, siap. Saya mau bercerita tentang pengalaman saya sebagai koordinator saksi uji BP waktu itu, Ujang Iskandar Bambang Purwanto di MK ya Pak. Iya. Saya mau menceritakan pengalaman saya, bagaimana saya bersaksi waktu itu. Kebetulan saya bersaksi yang nomor 1 di MK itu. Saya bersaksi yang nomor 1 waktu itu. Hakim yang memimpin sidang itu kalau tidak salah itu Pak Akil Mukhtar. Bagaimana kronologi kami bersaksi, kami diarahkan mudah-mudahan Pilkada 2020 ini tidak terulang lagi yang seperti itu lagi. Amin. Saksi diarahkan untuk supaya berbohong, supaya merasa ketakutan, merasa terintimidasi. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Cukup kami yang 68 orang itu yang bersaksi di MK itu. 68 orang itu tidak semuanya saksinya itu benar. Itu ada direkayasa, ya yang direkayasa itu ya seperti kami diarahkan gitu, nah kami disimulasi bersaksi sebagai berulang-ulang kali disimulasi. Kalau ada salah satu saksi yang disimulasi itu tidak meyakinkan, bagaimana supaya meyakinkan hakim? Bagaimana ini yang tidak bisa berbahasa
Indonesia diarahkan ya udah berbahasa Jawa aja, nanti hakimnya mengerti bahasa Jawa bahasa apa. Waktu itu kita diarahkan bagaimana meyakinkan hakim MK itu. Bagaimana kita meyakinkan, walaupun harus berbohong, kita harus meyakinkan. Karena intinya Ujang Iskandar dan lawyernya mengarahkan kita supaya meyakinkan hakim. Meyakinkan hakim walaupun kita berbohong gitu. Karena kita tahu apa kesaksian kita itu seperti apa. Nah, karena kita dijanjikan oleh Ujang Iskandar dan timnya bahwa kita dijanjikan ya yang tidak ada pekerjaan akan dikasih pekerjaan. Yang anak-anaknya yang mau jadi pegawai negeri dijadikan pegawai negeri karena Ujang Iskandar mengatakan dia bisa mengangkat pegawai negeri waktu itu. Oke. Alhamdulillah setelah kita bersaksi menang di MK ya sampai hari ini masih banyak, bahkan Ujang Iskandar itu sudah tahu bagaimana nasib saksi-saksi itu gitu. Nah, saya intinya berbicara di sini tidak ada lain, tidak ada bukan, cuma menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, jangan mau lagi bersaksi seperti kami dulu, apalagi untuk bersaksi palsu. Karena risikonya kalau bersaksi palsu bisa akan masuk penjara. Karena salah satu saksi kami di MK kemarin itu yang bernama Ratna Mutiara itu masuk penjara. Itu tidak diperhatikan sama sekali masuk penjara. Bahkan dia berbohong untuk kemenangan Ujang Iskandar dengan Bambang Purwanto. Janji akan dibela secara hukum, akan dibela secara ekonomi. Nyatanya masuk penjara selama 6 bulan itu tidak dijenguk sama sekali, bahkan tidak diurus sama sekali. Nah, saya menyampaikan di sini supaya masyarakat Kalimantan Tengah ini berhati-hati. Kalau tidak ada bukti, jangan dibikin-bikin gitu. Jangan mau diarahkan untuk berbohong untuk bersaksi di MK gitu. Itu Mbak intinya saya. Oke. Jadi yang Bapak tegaskan di sini, jangan lagi ada saksi seperti Bapak. Ya. Saya dan teman-teman saya. Nah, lagi saya waktu itu sangat merasa bersalah gitu, karena saya koordinasi Kecamatan Penggalan Banteng. Bahkan salah satu saksi di Penggalan Banteng ada yang masuk penjara gitu. Oke. Saya ke Pak Hamdan dulu. Pak Hamdan, ada yang ditanyakan kepada Pak Herman? Nggak ada. Tidak ada yang ditanyakan. Ya. Oke. Pak Herman, lalu bagaimana teman-teman sekarang? Teman-teman kita saksi kemarin itu ya rata-rata semuanya kita melihat ke situasi seperti ini, kita membayangkan kejadian yang menimpa kita dulu. Bagaimana sih kejadian yang menimpa kita dulu? Akhirnya kita merasa resah, gelisah, bahkan kita saling mengingatkan dengan teman-teman yang bisa kita hubungi, yang bisa kita telepon, jangan mau, itunya intinya kita sampaikan dengan mereka. Kenapa? Karena pilkada ini menurut saya sudah selesai, karena sudah selesai penghitungan suara, sudah selesai pemenangan, sudah tahu kita. Ya jangan mau kita diperalat lagi lah untuk kepentingan politik mereka yang elit politik itu. Kita masyarakat ini sudah cukup damai lah di Kalimantan Tengah ini, tidak ada permasalahannya. Ya, oke. Pak Herman, terima kasih kami sudah menangkap inti pembicaraan Bapak pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dari Rantau Pulut, Kabupaten Seruyan. Salam sehat Pak, salam untuk keluarga. Salam semuanya untuk Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi dengan Pak Hamdan. Pak Hamdan, bagaimana pembelajaran yang bisa kita ambil pada malam hari ini ketika pernah terjadi seperti ini? Seperti pesan Pak Herman tadi, Pak Hamdan, agar tidak ada lagi yang seperti ini terjadi di pemilu-pemilu ke depan. Iya, jadi gini, memang hakim akan selalu mengingatkan sebelum saksi itu memberikan keterangan. Kalau Anda memberikan keterangan tidak benar atau keterangan bohong, itu bisa dipenjara. Ya, kalau bagi yang beragama Islam, saya selalu sampaikan bahwa kalau Anda memberikan keterangan bohong,
atau menjadi saksi palsu, itu masuk neraka. Itu besar sekali ancamannya. Selalu diingatkan. Saya waktu jadi hakim juga akan selalu mengingatkan seperti itu. Karena itu memang kalau jadi saksi, jadilah saksi yang benar. Jadi jangan berbohong. Kenapa? Hakim itu dalam memutus perkara sangat tergantung pada bukti-bukti termasuk keterangan saksi itu. Karena keterangan saksi itu disumpah, itu dianggap benar, ya, kecuali dibantah oleh saksi yang lain, gitu. Tapi kalau saksi-saksi itu memberikan keterangan yang sama dan sudah disumpah, itu dianggap sebagai kebenaran. Nah, adakah minimal atau maksimal saksi, Pak? Kalau maksimal mungkin baik. Minimalnya, Pak, saksi. Jadi gini, ini juga beda dengan dulu. Dulu bisa puluhan saksi bisa diajukan oleh para pihak. Sekarang paling juga 5 orang saksi. Nah, karena apa? Logika perkara yang berbeda gitu. Logika perkara yang dulu itu kan sengketa proses ada di situ. Karena ini sengketa hasil, maka tidak banyak saksinya, itu lebih sederhana. Jadi sangat beda. Kalau misalnya bawa saksi 50 orang, nggak akan diperiksa. Ya paling seperti tahun-tahun sebelumnya. Sampai 68 orang ini Pak berangkat berbondong-bondong ke Jakarta. Ya, sekarang paling juga 5 orang. Jadi kita nggak tahu lah, tapi paling 5 orang paling. Karena kenapa? Ya karena beda, sudah beda rezim hukum pemilunya. Undang-undangnya juga. Lagi pula sekarang nggak bisa juga banyak hadir di MK, lagi COVID. Ya betul sekali. Ya. Oke, paham. Dan kita kembali ke pertanyaan awal tadi, sebelum kita break. Saya penasaran, dana atau biaya yang dikeluarkan ketika kita berperkara di Mahkamah Konstitusi itu sampai berapa, Pak? Tadi sudah sampaikan, 0 di Mahkamah Konstitusi. Nggak ada biaya perkara, nggak ada biaya apa, gratis. Jadi, kalau dana paling para pihak mengeluarkan dana untuk sekali lagi untuk saksi, untuk fotokopi bukti, untuk bayar biaya materi, bayarnya kantor pos, biaya transport mereka, saksinya apa, mungkin juga bayar pengacara, itu aja ada. Nggak ada biaya di MK. Berarti yang berat ini seperti Bapak katakan tadi, biaya saksi, transport dan lain sebagainya, dan lain-lainnya itu sepertinya Pak yang memerlukan biaya lebih di sini. Iyalah. Iyalah. Kalau di MK nggak ada batas, nggak ada biaya. Nggak ada biaya, zero biaya. Oke. Pak, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, yang dipersoalkan di sini juga adalah keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah dikeluarkan kemarin, kemudian tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu. Nah, kita kembali lagi ketika ketidakpercayaan ini muncul, seperti Bapak katakan tadi, tidak gampang untuk berperkara ke MK. Apa yang Bapak sampaikan kepada kami masyarakat Kalimantan Tengah ini, Pak? Ketika misalnya dikatakan di sini keputusan KPU kok kayaknya kurang memuaskan. Tapi Pak Herman tadi mengatakan, memberi pesan kepada kita, sudahlah ini sudah kelar. Jadikan Kalteng ini aman. Tetapi MK kan tetap memberikan ranah itu untuk berperkara. Bagaimana Bapak melihat ini? Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada kami pada malam hari ini? Jadi gini, jadi hukum pemilu itu setiap pelanggaran diselesaikan seketika. Itu prinsip dasarnya. Kalau ada money politik, ya langsung diselesaikan, dilaporkan ke Panwas. Kalau pidana langsung ke Kumdu, diselesaikan seketika dan proses cepat. Misalnya kalau ada pelanggaran lain, pelanggaran kampanye, birokrasi yang turun, ya langsung dilaporkan ke Bawaslu, laporkan ke atasannya, stop, selesai saat itu juga. Jadi pelanggaran pemilu itu dalam proses diselesaikan seketika gitu. Nah kemudian kalau pelanggaran begitu sangat banyak,
masif, ya. Ini udah melibatkan semua nih. Iya, bahkan birokrasi. KPU juga terlibat, ASN juga birokrasi terlibat. Masih laporan ke Bawaslu. Ada pelanggaran ini loh, maka Bawaslu langsung periksa dan dia bisa menyatakan, periksa saat itu juga, atau kalau tidak memenuhi syarat dia akan periksa. Tapi kalau Bawaslu memutuskan ini Anda melakukan pelanggaran loh, maka itu bisa didiskualifikasi. Saat itu juga diskualifikasi, KPU harus mengeluarkan penetapan diskualifikasi. Jadi filosofinya bukan dibawa ke MK, filosofi dasarnya. Karena itu kalau dibawa ke MK semua istilahnya nunggu di ujung. Nah, tidak begitu filosofinya. Nunggu numpuk-numpukin dulu, udahlah biarin aja, baca dulu, catat-catat dulu, nanti ketemu di MK. Tidak begitu filosofinya. Tidak membawa setumpuk permasalahan yang dirangkum menjadi satu, kemudian dibawa ke MK dengan pelanggaran A, B, C, D, C ini, Pak. Itu namanya ngerjain MK. Jadi, padahal bukan urusan MK. Dikembalikan ke ranahnya sesuai dengan bisa diulang lagi Pak, undang-undang nomor berapa Pak? Aduh, orang tahu lah undang-undang Padang. Jadi tidak semua permasalahan ini ditumpuk di MK, tetapi dipilah-pilah. Betul, itu saya katakan diselesaikan dalam proses. Itu filosofi dari dulu sebenarnya. Dari dulu begitu, selesaikan dalam proses. Nah, kalau dia tidak mau, udah saya nggak percaya, dia melepaskan haknya. Kalau dia melepaskan haknya, dia sendiri yang rugi. Kan gitu. Kemudian dijadikan satu karena ketidakpercayaan itu tadi, karena ini dianggap tidak memuaskan, yang satunya juga tidak memuaskan, akhirnya ditumpuk, dikolaborasi menjadi satu, kemudian dibawa ke MK. Walaupun itu sudah ada undang-undang yang membatasi apa saja yang boleh dilaporkan, apa saja yang di luar ranah MK, Pak. Saya berikan contoh sekali lagi, tahun 2015 dan 2017, perkara-perkara yang ditumpukin begitu, itu tidak dilanjutkan. Jadi sekali lagi ke MK bilang, ini bukan ranah gua gitu loh, ini bukan kewenangan saya, ini kewenangan Bawaslu. Sama dengan Pilpres kemarin, ditumpukin di ujung. Berbagai pelanggaran. MK bilang, lah ini bukan ranahnya MK, ini ranahnya Bawaslu. Kan Bawaslu juga punya kewenangan begitu. Atau Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau ada pelanggaran administrasi yang berupa penetapan atau putusan. Jadi, ini bukan satu putusan, sudah ratusan putusan yang menyatakan seperti itu. Jadi saya tidak ingin menyatakan satu spesifik satu perkara ini tapi ratusan perkara di MK itu dinyatakan tidak diterima karena ini bukan kewenangan MK, ini kewenangan Bawaslu. Jadi siapapun pengacara bisa baca itu putusan sudah ratusan begitu. Bukan karena MK tidak mau melanjutkan perkara, tetapi memang tidak sesuai dengan prinsip dasar, Pak. Ya undang-undang memang begitu. Walaupun dipaksakan kembali kepada undang-undang itu sendiri. Iya. Oke, kesimpulannya pada malam hari ini Pak, karena Bapak di sini juga sebagai pengacara untuk 02. Pesan yang disampaikan Bapak juga untuk kami masyarakat. Nggak gini, saya bicara secara umum saja ya. Secara umum. Jadi percaya saya sama MK, insya Allah yang lain-lain majukan saja kalau memang ada permasalahan majukan di MK. MK pasti akan memutuskan dengan sebaik-baiknya, seadil-adil menurut hukum yang berlaku, tidak semau-maunya sendiri begitu. Jadi dengan adil dan menurut hukum yang berlaku sesuai dengan kewenangannya. Saya tadi juga menyampaikan bahwa jangan membayangkan perkara di MK itu sama dengan zaman dulu. Masa saya jadi hakim, itu sekarang beda. Undang-undangnya sudah berbeda. Rezim hukum pemilu kadanya sudah berbeda. Jadi tidak sama. Karena itu jangan dibayangkan yang terjadi tahun 2010 sama dengan 2020. Karena undang-undang sudah berbeda.
Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Ya. Oke. Pak Hamdan Zulfa, terima kasih sudah bergabung bersama Jurnal TV pada malam hari ini. Salam sehat Pak, kita bertemu di lain kesempatan. Selamat malam Pak Hamdan. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Herman yang sudah bergabung bersama kita dari Rantau Pulut, Kabupaten Seruyan pada malam hari ini. Salam sehat juga untuk keluarga Pak Herman. Pemirsa, demikianlah tatap muka spesial Kawal Pemilu Kalda Kalimantan Tengah pada malam hari ini. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.